Halo teman-teman, masih bersama saya di channel Taktik Slow. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya menemukan sebuah steker ya. Ini udah tidak terpakai, bisa dilihat sudah berkarat ya. Jadi ini akan kita manfaatkan menjadi barang yang cukup canggih dan bisa teman-teman gunakan menjadi barang yang lebih bermanfaat daripada nggak kepake gini kan gitu ya. Kita akan rubah menjadi barang yang canggih teman-teman ya. Bagaimana caranya? Oke, kita akan langsung bongkar saja dulu ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman, penampakannya. Ini tadi dibuka udah keras banget teman-teman ya, tuh nantinya akan kita amplas gitu ya, seperti ini. Oke, pertama yang akan kita butuhkan 4 buah dioda teman-teman. Sini saya menggunakan tipe 1N4007. Jadi dioda ini akan kita buat menjadi dioda bridge dulu ya teman-teman ya. Kita akan rangkai dulu teman-teman. Oke, bentar saya solder dulu ya. Oke, seperti ini teman-teman, kita sudah buat dioda bridge ya. Perhatikan di sini untuk bagian anoda katodanya ya. Perhatikan garis-garis putihnya ini ya, seperti ini. Jadi sini bisa kita cirikan untuk yang bagian putihnya ini, yang sama-sama bagian putih ini bisa kita pastikan ini menjadi positif. Oke, untuk bagian belakangnya ini bagian negatif. Nah, sedangkan untuk pertemuan ini ya, antara yang ada garisnya dan di belakang garis ini adalah bagian untuk AC ya, untuk jalur PLN. Oke, seperti ini sama. Perhatikan, bisa di screenshot dulu mungkin gitu ya. Selanjutnya kita akan memerlukan 2 buah resistor dengan ukuran 10 kilo. Oke, kita akan pasang dulu teman-teman ya. Saya solder dulu sebentar. Oke, seperti ini teman-teman ya. Perhatikan yang kita sambung ini boleh bolak-balik ya, nggak masalah kalau resistor ini. Di bagian AC inputnya ya teman-teman ya, perhatikan untuk gelangnya, untuk anoda katodanya. Perhatikan seperti ini teman-teman ya, cukup terlihat jelas. Oke, selanjutnya kita akan membutuhkan 2 buah resistor lagi. Ini saya menggunakan 1%, teman-teman boleh menggunakan 5%, nggak apa-apa, toleransinya bisa aja gitu ya. Saya kebetulan punya 1% nih. Ini akan kita pasang lagi pada dioda untuk di bagian positif dan negatifnya teman-teman ya. Positif dan negatif ini juga boleh terbulak-balik, nggak masalah. Dan jika ingin pakai setengah watt juga bisa. Oke, saya solder dulu ya. Oke, seperti ini teman-teman ya, jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Ini bagian positif, ini bagian negatif. Oke, kemudian ini akan kita pasang di dalam steker yang kita temukan tadi. Ini kita lepas saja nih. Untuk bagian groundingnya saya akan lepas dulu ya. Kita akan memasangnya dengan posisi seperti ini. Begini pun nggak apa-apa gitu ya, sama aja gitu. Kita akan pasang seperti ini teman-teman ya. Kita pasang dulu. Oh, tapi saya pasang ininya dulu teman-teman ya, biar nggak kagok. Ini akan kita pasang di sini teman-teman. Oke, saya rapikan dulu. Ini agak ini nih, agak sulit gitu ya. Saya pause dulu, saya skip dulu teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya penampakannya ya, seperti ini. Jadi yang 10 kilo ini, 2 resistor 10 kilo ini akan kita pasang pada di sini teman-teman ya, di bagian steker satu, bagian steker yang ini satu lagi kanan kirinya kita akan pasang. Ini karena agak ribet jadi saya pasang dulu ya, nanti saya akan videokan lagi. Oke, jadi seperti ini teman-teman pemasangannya ya. Cukup terlihat ya. Di sini saya tambahkan heatshrink untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini bagian yang 10 kilo kita pasang pada salah satu kakinya, dan ini 10 kilonya kita pasang juga pada
salah satu kakinya. Oke, seperti ini. Setelah ini kita membutuhkan sebuah prop ya, kabel prop untuk media penghubung ke suatu alat yang ingin kita tes. Oke, saya siapkan dulu propnya. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Ini bagian propnya tadi yang positif ya. Ini. Sebenarnya ini musiknya yang model jarum ya atau paku, tapi saya adanya capit buaya, nggak apa-apa lah ya, masih bisa berfungsi sama gitu. Oke, kita akan kasih ini dulu untuk jaga-jaga saja. Kita akan kasih ini. Kalau teman-teman nggak punya ini, pakai itu aja bisa sih, pakai apa? Solasi gitu, solasi biasa. Ini saya pakai solasi bakar atau head shrink. Seperti ini bagian negatifnya ya, teman-teman. Saya pakai kabel hitam. Ini langsung saya pasang juga di sini supaya lebih aman, supaya lebih safety aja. Oke, seperti ini teman-teman, kita akan pasang pada tempatnya tadi ya. Kita pasang saja. Oke, jadinya seperti ini. Ini kebetulan saya nggak ada ininya teman-teman ya. Ini mungkin untuk lebih aman kalau seperti ini teman-teman bisa kasih lem tembak ya, baru ditutup dengan penutupnya, jadi supaya ini nggak mudah ketarik-tarik gitu ya. Ini nggak ada nih saya nih, tapi ini karena buat tutorial saja, saya rasa nggak masalah ya gitu. Jadi kalau buat aman ini lebih baik dikasih lem tembak gitu. Kebetulan lem tembak saya habis teman-teman. Oke, kita pasang saja seperti ini teman-teman. Perhatikan dulu jangan sampai ada yang konslet ya teman-teman ya. Nih, perhatikan di sini, semoga ini perhatikan agar benar-benar aman, tidak ada yang konslet. Seperti ini kita akan tutup. Kita tutup aja langsung. Oke. Kemudian kita baut, kita kencangkan ya. Seperti ini. Oke, ini kita sudah membuat sebuah alat yang bermanfaat, tapi ini hati-hati, ini nyetrum ya teman-teman ya, jangan sampai terpegang, ini nyetrum. Kita akan tes ini apakah sudah bisa berguna. Oke, sekarang kita akan coba saja ini rangkaian apa sih gitu ya, dan benda apa sih ini, kita akan coba langsung teman-teman. Oke teman-teman, kita akan nyalakan ya. Ini belum nyala, sekali lagi hati-hati, ini menyetrum, ini tegangan 220, meskipun sudah saya kasih dioda ini tetap nyetrum, jadi harus hati-hati. Oke teman-teman, peringatan lagi, ini bahaya menyetrum. Oke, kita akan on, nyala lampu, kita akan kosletin ya. Ini anti koslet, tapi kalau ini koslet dia pasti akan mati lampunya teman-teman ya. Oke, jangan sampai tersentuh ya, kita akan coba. Oke, saya jauhin dikit teman-teman ya supaya terlihat. Bisa diperhatikan ini adalah 12 volt ya, satu mata ini 12 volt. Ini saya tiga rangkai ya, 9 mata, ini 12 volt. Kita akan tes apakah dia bisa menyala dengan alat ini. Kita coba saja. Bentar, saya pinggirin dulu supaya terlihat. Oke, nyala teman-teman. Bagaimana jika kita balik, apakah dia bisa menyala? Tidak ya teman-teman ya, karena dia mempunyai polaritas positif dan negatif. Oke, seperti ini. Kita tes lagi, nyala. Ini hati-hati, ini nyetrum ya, hati-hati. Kita akan coba LED kecil, mungkin ini yang 3 mm ya. Ini warna apa saya belum tahu, kita coba saja. Oke, seperti ini, berarti terbalik teman-teman. Kita balik lagi. Nah, ini warna kuning ya teman-teman ya. Lagi mungkin ada yang rusak atau masih ada yang bagus. Oh, ini nyala, tapi ini rusak, RGB nya tidak hidup ya, rusak, RGB nya rusak. Coba kita lihat yang ini warna apa. Hati-hati menyetrum teman-teman, ini warna biru. Oke, saya rasa tutorialnya cukup sekian ya.
dan ini menjadi barang bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati, ini berbahaya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih telah singgah ke channel ini, dan proyek kita kali ini mantap.